A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dapat dipertemukan oleh Allah di channel kami di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan perlu kita ketahui bersama bahwa ini posisi berada di kolam ikan, ya. Ikan yang ada di kolam, ya. Itu ikan lele dombo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya diketahui bahwasanya hidup ini merupakan suatu proses, dan ada seseorang yang kita teladani di dalam hidup dan kehidupannya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini hakikatnya adalah sebagai pemimpin, ya. Kita ini hakikatnya semua adalah pemimpin. Minimal kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Jadi karena kita sebagai pemimpin, insya Allah nanti di alam akhirat pun akan dimintai pertanggungjawaban kita selaku pemimpin. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu ayat di dalam surat Yasin, ya, itu dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'sifun. Jadi nanti dalam akhirat, ya, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki jadi saksi tentang apa yang diperbuat di dunia. Jadi kita tidak bisa main-main hidup di dunia ini, ya. Kita hendaknya mengikuti langkah-langkah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah digariskan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita menjadi pemimpin di salah satu organisasi, tentunya ada beberapa kriteria yang harus kita miliki. Yang diantaranya adalah sebagai pemimpin itu hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Begitu juga apa yang menjadi perintah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, dan apa yang menjadi larangan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bagaimana sebagai pemimpin yang baik, ya. Tentunya di dalam kepemimpinan beliau, ya, berpegang teguh pada beberapa hal, ya. Di antaranya mereka itu termasuk mempunyai sifat, ya, sidik, amanah, fatonah, tablek, ya.
Itu sifat kepemimpinan beliau. Nggak ada salahnya kita meniru apa yang menjadi kepemimpinan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu hendaknya kita sebagai pemimpin tawadu, ya. Tawadu dalam hal ini adalah rendah hati. Kita tidak boleh sombong sekalipun kita sebagai pemimpin, ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Allah sangat murka terhadap orang yang angkuh dan sombong di dunia ini. Untuk itu dilarang sebagai pemimpin bersifat sombong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin harus juga siap untuk diberi kritik yang sifatnya konstruktif, ya. Sedia untuk dikoreksi apapun kepemimpinan kita. Di samping sudah ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya, masih ada orang-orang yang di lingkungan kita, bahkan atasan kita, tentu memeriksa tentang kepemimpinan kita. Jadi kita siap untuk dikoreksi kalaupun toh kita sebagai pemimpin. Dan juga sebagai pemimpin juga, ya, tentunya berlaku jujur, ya, baik itu perkataan, perbuatan, ya, apa yang ada dalam kata hati, ya, itu tentunya sesuai dengan apa yang diperbuat dan sesuai dengan lisan yang ada pada dirinya. Kemudian menegakkan kebenaran, menjalankan agama yang ia miliki. Tentunya sebagai muslim, ya, itu menegakkan ataupun menjalankan agama yang ia miliki. Insyaallah dengan berpegang teguh kepada agama yang ia miliki, seorang pemimpin tidak akan berbuat yang di luar, ya, ketentuan yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga seorang pemimpin hendaknya adil, ya, adil. Jadi dalam kepemimpinan itu sifat adil itu harus dimiliki, ya, apalagi di dalam khutbah di Jumat itu, ya, itu diperintahkan supaya kita berbuat adil, ya, disuruh berbuat adil. Nah, sebelum kita berbuat adil pada orang lain, tentunya kita harus berbuat adil kepada diri sendiri, ya. Jadi tidak istilahnya itu membeda-bedakan antara seseorang tertentu, tetapi mereka berlaku adil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin juga perlu menjadi teladan bagi bawahannya. Jadi biasanya seorang pemimpin itu memberikan contoh-contoh yang baik, keteladanan kepada bawahannya, ya. Baik keteladanan soal bersikap, bertingkah laku, ya, termasuk di sini mungkin keterkaitan dengan seragam, walaupun toh di dalam suatu perusahaan. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan kalaupun toh kita menjadi pemimpin,
tentunya kita harus berhati-hati, karena hakikatnya kalau kita salah melangkah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya tidak perlu adanya demonstrasi seandainya kepemimpinan ini sesuai dengan apa yang menjadi pola pikir daripada masyarakat. Apa yang menjadi pola pikir daripada masyarakat itu kita hendaknya mengikutinya. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama atau aturan-aturan hukum yang ada. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.